And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds of the season and lose all sense of time. I'm moving far away to a sunny place where it's just you and me. Feels like we're in a dream. You know what I mean. The summer air by the seaside, the way it fills our lungs, the fire burns in the night sky. Membangun usaha selama 10 tahun dengan modal miliaran bukanlah hal yang mudah. Apakah teman-teman tahu apa tantangan terbesarnya? Bukan hanya membekukan es batu, tetapi membekukan data keuangan agar tidak mudah cair. Mari kita bedah laporan data keuangan pabrik es balok. Ayo! Dengan investasi aset tetap yang besar, perusahaan ini harus teliti karena di setiap putaran mesin dan di setiap kilometer perjalanan, truk ini memiliki nilai penyusutan yang harus dihitung hingga akhir bulan. Manufaktur itu unik. Untuk membuat es, kita butuh garam sebagai bahan penolong agar suhu turun lebih cepat. Ditambah beban listrik yang mencapai 10 juta rupiah per bulan, setiap balok es membawa beban biaya yang nyata. Kakak, apa sih yang harus dilakukan sebelum mencatat transaksi ke dalam jurnal umum? Kalau Kak bisa jawab, uang ini jadi milik Kakak. Baik, sebelum kita mencatat suatu transaksi ke jurnal umum, langkah pertama yang wajib kita lakukan yaitu mengidentifikasi dan menganalisis bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, nota, ataupun memo. Langkah-langkah tersebut yaitu untuk menentukan suatu akun apa saja yang terpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap posisi keuangan, apakah bertambah ataupun berkurang. Terima kasih. Apa sih itu jurnal umum? Jurnal umum adalah catatan akuntansi dasar yang digunakan perusahaan untuk mencatat semua laporan keuangan secara kronologis atau berurutan berdasarkan tanggal sebelum dipindahkan ke buku besar. Selamat, uang ini milik Kakak. Makasih. Nah, sebelum kita masuk ke dalam siklus akuntansi, ada 15 transaksi yang terjadi pada PT Anugrah Deheto Mandiri selama bulan April. Dari 15 transaksi ini kemudian dipindahkan ke dalam jurnal umum, kemudian ke buku besar, dan sampai worksheet hingga ke laporan keuangan akhir. Nah, untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 1 April 2026, perusahaan membeli garam sebagai bahan penolong secara tunai sebesar 2 juta untuk 1 bulan ke depan. Untuk pencatatannya yaitu di posisi debit itu ada beban bahan penolong dia sebesar 2 juta rupiah dan posisi kredit itu ada kas sebesar 2 juta rupiah. Masih di tanggal 1 April, perusahaan menerima uang tunai hasil dari penjualan es balok eceran sebesar 1.500.000. Pencatatan akunnya seperti di sisi debit, bagian kas sebesar 1.500.000 karena menerima uang tunai, dan di sisi kredit, bagian pendapatan penjualan sebesar 1.500.000 karena pendapatan perusahaan bertambah. Pada tanggal 2 April, pelanggan bernama Dain Arif mengambil 200 balok es senilai 3 juta rupiah dengan sistem kas tunda. Transaksi ini dicatat sebagai piutang usaha karena uangnya belum diterima. Untuk pencatatan akunnya, piutang berada di sisi debit sebesar 3 juta rupiah karena piutang ke konsumen bertambah, sedangkan
Penjualan berada di sisi kredit sebesar Rp3.000.000 karena penjualan sudah terjadi. Pada tanggal 3 April, perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp350.000 untuk membeli bahan bakar solar bagi armada truk distribusi. Pencatatan akunnya yaitu kredit beban bahan baku sebesar 350, debit kas sebesar 350. Pada tanggal 5 April 2026 terjadi dua transaksi untuk produksi mesin. Yang pertama ada biaya perbaikan peralatan mesin sebesar Rp2.320.000 dan yang kedua ada biaya ongkos kerja bagi teknis mesin sebesar Rp250.000. Untuk jurnalnya ada debit dicatat sebagai beban perbaikan peralatan sebesar Rp2.320.000 dan juga beban ongkos kerja sebesar Rp250.000. Sedangkan di sisi kredit dicatat sebagai kas sebesar Rp2.570.000. Menutup minggu pertama pada tanggal 7 April 2026, perusahaan membeli bensin secara tunai sebesar Rp200.000 untuk biaya operasional mobil kantor. Transaksi ini menyebabkan akun debit pada beban bahan bakar bertambah, sementara akun kredit pada kas berkurang karena adanya pengeluaran uang tunai. Baik, selanjutnya pada tanggal 9 April 2026, Daeng Kikin melunasi piutangnya pada bulan lalu sebesar Rp1.800.000 secara tunai. Transaksi ini menambah kas tetapi tidak mempengaruhi laba bulan ini karena penjualannya sudah dicatat pada bulan lalu. Adapun pencatatan akunnya yaitu kas masuk di debit sebesar Rp1.800.000 dan piutang masuk di kredit sebesar Rp1.800.000. Masuk pada tanggal 12 April, Daeng Arif melunasi seluruh kewajiban atas transaksi tanggal 2 April lalu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3 juta. Pencatatan akun, kas di debit sebesar Rp3 juta dan juga piutang di kredit sebesar Rp3 juta. Pada tanggal 15 April tahun 2026, perusahaan membentukkan akumulasi penjualan tunai dengan skala besar di pertengahan bulan sebanyak 2.100 balok es dengan nilai total Rp31.500.000. Jurnalnya penerimaan kas masuk Rp31.500.000 di sisi debit, sedangkan di sisi kredit yaitu Rp31.500.000 pendapatan usaha. Pada tanggal 20 April, perusahaan membeli perlengkapan guna membantu usaha mereka sebesar Rp275.000. Untuk pencatatan jurnalnya di sisi debit akunnya akun perlengkapan dan sisi kreditnya yaitu akun kas. Sekian. Perusahaan yang sehat tidak lupa dengan kesejahteraan pekerjanya. Pada tanggal 25 April 2026, PT Koperasi Deheto Mandiri membayar iuran BPJS bulanan sebagai asuransi kecelakaan bagi seluruh karyawan sebesar Rp3 juta. Untuk jurnalnya, di sisi debit dicatat sebagai beban asuransi atau BPJS sebesar Rp3 juta dan di sisi kredit dicatat sebagai kas sebesar Rp3 juta. Nah, pada akhir bulan, tepatnya tanggal 28 Mei, dicatat kembali akumulasi pendapatan tunai dengan skala besar sebanyak 1.010 balok es dengan total nilai Rp15.150.000. Pencatatannya di jurnal umum yaitu dengan mendebit akun kas sebesar Rp15.150.000 karena kas bertambah dan dengan mengkredit pendapatan penjualan sebesar Rp15.150.000 karena pendapatan penjualan bertambah. Lalu pada tanggal 30 April dilakukan pembayaran beban utilitas berupa tagihan listrik bulanan sebesar 10 juta untuk mengoperasikan 2 mesin produksi es besar. Pencatatannya pada jurnal umum yaitu mendebit akun beban listrik sebesar 10 juta lalu mengkredit akun kas sebesar 10 juta. Terakhir pada tanggal 30 April 2026, perusahaan membayar gaji bulanan karyawan sebanyak 5 orang sudah termasuk tukang masak. Dia sebesar Rp8.500.000 secara tunai. Untuk pencatatannya, posisi debit itu ada beban gaji sebesar Rp8.500.000 dan posisi kredit itu ada kas sebesar Rp8.500.000. Baik,
dapat kita simpulkan bahwa secara keseluruhan PT Anugrah Deheto Mandiri merupakan bisnis produktif dengan arus kas masuk yang kuat. Meskipun memiliki biaya tetap yang cukup besar dari sektor utilitas dan tenaga kerja, pendapatan yang dihasilkan jauh lebih besar dibanding pengeluaran bebannya. Maka dari itu, perusahaan mengindikasikan perolehan laba bersih yang positif pada periode April tahun 2026. Terima kasih. Transaksi keuangan dari jurnal umum agar setiap akun saldo dapat diketahui dengan cara memindahkan transaksi keuangan dari jurnal umum ke akun yang sesuai, lalu mencatatnya ke kolom debit dan kredit dengan menghitung saldo akhirnya. Kak, kenapa kita harus membuat neraca saldo? Bukankah seluruh transaksi sudah dicatat di buku besar? Justru itu, neraca saldo penting. Dari buku besar, kita bisa melihat saldo akhir dari setiap akun. Lalu semuanya diperiksa kembali agar debit dan kredit tetap seimbang. Oh, jadi neraca saldo itu seperti alat pengecekan? Benar, dalam akuntansi, ketelitian itu penting. Neraca saldo mengajarkan kita agar setiap kesalahan harus diperbaiki sebelum melangkah terlalu jauh. Sebelum kita lanjut ke neraca lajur, hitung dulu nilai penyusutan aset dan perlengkapan yang sudah terpakai. Ingat rumusnya, kalau aset tetap, maka beban penyusutan akan dihitung. Kemudian kalau perlengkapan, maka hitung dulu berapa yang habis terpakai. Baru kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Di PT Anugrah Deheto Mandiri telah terjadi pemakaian perlengkapan kantor sebesar Rp350.000 dan perlengkapan pabrik sebesar Rp400.000, sehingga dibuat penyesuaian untuk akun tersebut dengan cara mengurangi saldo awal perlengkapan kantor sebesar Rp450.000 dan perlengkapan pabrik sebesar Rp650.000. Dan hasilnya saldo perlengkapan kantor sebesar Rp100.000 dan saldo perlengkapan pabrik sebesar Rp250.000. Setelah dari penyesuaian, kita masuk ke worksheet atau neraca lajur. Worksheet atau neraca lajur ini seperti panduan pekerjaan untuk akuntan sebelum membuat laporan keuangan yang asli. Dimulai dengan pengecekan angka, lalu merapikannya agar di kemudian hari tidak akan terjadi kesalahan dalam perhitungan. Bagaimana sih cara penggunaannya? Cara penggunaannya dimulai dengan Cara penggunaannya dimulai dengan memasukkan data neraca saldo, lalu menambahkan penyesuaian. Setelahnya, semua data dimasukkan ke dalam kolom laba rugi dan juga neraca. Jadi, worksheet sangat membantu untuk pekerjaan akuntansi agar lebih cepat, rapi, dan mudah. Ini adalah worksheet dari PT Anugrah Deheto Mandiri. Karena gak sih, bisnis lagi rame banget, pelanggan banyak, penjualan laku terus, tapi pas di akhir bulan, uang malah habis. Oh ternyata bisnis butuh sekali untuk laporan laba rugi agar mengetahui bahwa bisnis tersebut mendapatkan laba atau rugi. Komponennya apa aja? Untuk komponennya ada pendapatan, harga pokok penjualan, beban operasional, sama laba rugi bersih. Terus cara susunnya susah nggak? Tidak susah kok. Untuk cara susunnya, pertama kita hitung dulu laba kotornya. Caranya dengan
mengurangi penjualan dengan harga pokok penjualan. Kemudian kita hitung seluruh biaya operasional seperti beban sewa, beban gaji karyawan, terus dengan beban lain-lainnya. Setelah itu kita menghitung laporan akhirnya dengan cara laporan laba kotor itu dikurangi dengan seluruh total biaya operasional untuk mengetahui perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Oh, ternyata kalau bisnis untung modal perusahaan bakal bertambah, tapi kalau rugi atau modal sering dipakai untuk pribadi maka modal bakal berkurang. Ternyata itulah fungsi dari laporan perubahan ekuitas untuk mengetahui laporan modal perusahaan. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah modal awal ditambah laba rugi, kemudian dikurangi price atau dividen. Caranya susah nggak? Enggak kok, tinggal ditulis aja modal awal, lalu ditambah laba rugi, kemudian dikurangi dengan price. Ternyata semua kondisi perusahaan itu bisa dilihat dari laporan posisi keuangannya. Dari situ kita bisa tahu ada berapa harta perusahaannya, utangnya, dan modalnya. Berarti harus seimbang dong. Iya dong, kalau nggak seimbang berarti ada yang salah di laporan ke posisi keuangannya. Nah, makanya dalam dasar akuntansi ada rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Bye-bye. Oke, selanjutnya kami akan masuk pada contoh laporan keuangan pada PT Anugrah Deheto Mandiri periode April 2026 yang terbagi atas 3. Yang pertama ada laporan laba rugi, Yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan. Baik, dapat kita simpulkan bahwa akuntansi bukan cuma soal untuk mencatat ataupun menghitung angka saja, tetapi bagaimana cara kita untuk memahami kesehatan usaha yang sudah berjalan 1 dekade ini. Jadi, apakah kalian sudah siap untuk mengubah catatan tangan menjadi laporan profesional? Tapi bohong. Nah, teman-teman, itulah tadi alur perjalanan laporan keuangan dari PT Deheto Mandiri selama periode April 2026. Kalau kita kilas balik dari pembahasan sebelumnya, semuanya dimulai dari jurnal dan buku besar, yaitu untuk mencatat semua data transaksi, kemudian dimasukkan ke dalam neraca saldo, kondisikan lagi dengan kondisi realnya dalam jurnal penyesuaian, dan dirangkum secara rapi di dalam neraca lajur. Hasil akhirnya, kita dapat melihat laporan keuangan yang super sehat, dengan perolehan laba sebesar 23.280.000 dan laba perusahaan naik dari 1.702.550.000 menjadi 1.725.830.000. Dan kerennya lagi, semuanya diraih tanpa utang sepeser pun alias 0 rupiah. Sekian, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke besar 350 2026. Firman! 11 April tahun 2026 perusahaan membekukan akumulasi keuangan transaksi 2.100. Teman-teman, Rumusnya adalah laba. Masuk pada tanggal 15 Tipe orang masih di sini kepo. Atas segalanya, nama ku Bento, rumah yang SD, mobil ku banyak, harta berlimpah, orang memanggil.
jauh dari sini.